Shalom. Tema firman Tuhan, dipelihara Tuhan di masa antikris. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah banyak kali mendengar tentang masa pemerintahan antikris. Masa pemerintahan antikris akan datang atas seisi dunia ini di waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi ketahuilah saudaraku, Alkitab memberikan jaminan bahwa orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, mempelai-mempelai Kristus akan mengalami yang namanya penyingkiran oleh Tuhan. Atau dalam kata lain, ketika masa antikris itu datang, orang-orang pilihan Tuhan yang hidup sesuai dengan keinginan Tuhan akan disingkirkan oleh Tuhan. Saudaraku, kita pernah mendengar ada firman Tuhan atau khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang banyak mengatakan bahwa akan ada masa pengangkatan. Masa pengangkatan atau yang disebut dengan rapture. Itu akan terjadi bagi orang-orang pilihan Tuhan. Saudaraku, apakah kita sudah siap? Siap masuk di akhir zaman? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-12, ayat 13 sampai ayat 14. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita berhenti sampai di situ, saudaraku. Jelas sekali ayat ini mengatakan di ayat 14 akan dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu jelas menunjuk kepada masa pemerintahan antikris. Saudaraku, siap atau tidak siap, kita akan diperhadapkan dengan masa antikris. Saudaraku, sekarang ini pemerintahan antikris, firman berkata, secara tidak nyata mereka sudah mulai bekerja. Sudah mulai terlihat bagaimana antikris sementara bekerja atas dunia ini. Lewat yang namanya chip atau tanda. Tanda yang akan diberikan. Saudaraku, sudah sejak lama kita mendengar tentang antikris ini. Bahkan dari pendeta-pendeta 70-an tahun yang lalu, 1970-an, 1980-an, sudah dengar tentang yang namanya antikris dan chip 66. Dan sekarang saudaraku, di Amerika ada toko yang besar, dan toko itu bernama 66. Dan saudaraku, di Kenya kalau tidak salah saudaraku, dari bayi-bayi sudah mulai dipasangkan chip. Memang secara ilmu kedokteran, chip itu bermanfaat yang bagus. Mereka berkata orang yang pakai chip manfaatnya bagus. Karena kalau katanya mereka sakit, orang yang sudah pakai chip lebih gampang untuk dideteksi penyakit apa yang ada di dalam tubuh orang itu. Saudaraku, sepertinya kita mendengar ini berita yang baik. Oh, bagus ya kalau pakai chip. Tetapi saudaraku, sadar atau tidak sadar, kita sudah mulai masuk di yang namanya awal pemerintahan antikris. Walaupun saudaraku saat ini belum seluruh dunia menerapkan yang namanya chip yang dipasangkan di tubuh manusia, tetapi saya percaya kita sudah bisa melihat
Perkembangan zaman sekarang kita sudah bisa mempelajari. Kalau dulu kita mau beli, mau ke toko, ke supermarket, saudaraku harus bawa uang cash. Tetapi sekarang saudaraku semakin dipermudah. Ada yang tinggal bayar pakai scan, tinggal kartu kredit. Lama kelamaan saudaraku tidak akan perlu lagi membawa kartu dan macam-macam. Hanya bawa diri saja saudaraku. Karena di dalam diri kita, di dalam tubuh kita sudah terprogram sistem, yaitu chip yang akan dipasangkan dalam setiap tubuh manusia. Tetapi saudaraku, masa antikris itu akan datang. Yesus memberikan satu jaminan bahwa orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang hidup sesuai firman Tuhan, dia akan mengalami masa pengangkatan. Masa pengangkatan itu apa ya? Masa penyingkiran. Akan disingkirkan di satu tempat yang saya pun tidak tahu di mana itu saudaraku. Tetapi kitab Wahyu mengatakan akan disingkirkan di tempat di mana naga besar itu tidak bisa menjangkau. Tidak bisa disentuh oleh naga besar itu. Yaitu kuasa iblis, kuasa setan, antikristus yang akan bekerja di akhir zaman. Saudaraku, pertanyaan kita, apakah kita sudah siap saudaraku masuk di dalam pemerintahan antikris? Atau kita masih ragu-ragu? Atau kita masih takut-takut? Atau kita belum ada kepastian? Jangan-jangan saya ini tidak terangkat saudaraku. Jangan-jangan ketika masa pengangkatan tiba, saya tertinggal. Karena dalam kitab Matius mengatakan, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang seorang akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang yang sementara memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Itu berbicara tentang masa pengangkatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat pokok tadi kita di dalam kitab Wahyu 12, ayat yang ke-14 saya baca. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara, perempuan itu, siapakah perempuan itu? Perempuan itu ialah gambaran dari gereja Tuhan di akhir zaman. Yaitu gambaran dari orang-orang kudusnya Tuhan. Yaitu saya dan saudara yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, dikatakan kepada perempuan itu diberikan sayap burung nasar yang besar. Saudaraku, apa itu sayap burung nasar yang besar? Sayap burung nasar yang besar itu apa ya? Itu adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, dialah yang akan membawa kita, yang akan menerbangkan kita saudaraku, yang akan mengangkat kita, yang akan membawa kita ke tempat di mana ular, iblis, Lucifer, antikristus tidak dapat untuk menjamah kita. Tidak dapat untuk mengambil hidup kita. Tidak dapat untuk menyentuh hidup kita. Di padang gurun yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudaraku, pertanyaan kita di hari ini. Apakah saudara yakin saudara akan diangkat dan disingkirkan oleh Roh Kudus? Apakah kita yakin kita akan mengalami pengangkatan? Atau kita akan tertinggal di dunia ini saudaraku untuk mengalami antikris, masa pemerintahan antikris. Saudaraku, jelas dicatat 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Sebab itu saat ini saudaraku, kekristenan kita tidak boleh lagi menjadi orang Kristen yang main-main di hari-hari ini saudaraku. Kita benar-benar tugas kita di akhir hari ini ialah siapkan dirimu. Ada lagu berkata, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Saudaraku, siapkan diri kita.
kami pun sebagai hamba Tuhan, kami sementara mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri seperti apa? Yaitu rohani kami, hati kami, pikiran kami harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan kami, hidup kami harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang saudaraku bukan masa atau bukan saatnya kita untuk hidup sesuai dengan keinginan kita lagi. Bukan saatnya kita mempergunakan waktu kita dengan sesuka hati kita. Tidak saudaraku, masa ini adalah masa kita sementara harus mempersiapkan diri kita. Rohani kita dengan Tuhan sudah betulkah? Belum. Rohani kita dengan Tuhan sudah mantap atau belum mantap saudaraku. Dan yang akan menjawab itu bukan saya. Saudara sendiri yang lebih tahu apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Apakah kita benar-benar yakin ketika masa pengangkatan tiba Roh Kudus akan singkirkan kita? Saudaraku, orang yang akan disingkirkan oleh Roh Kudus, yang akan disingkirkan oleh Tuhan ke tempat di mana iblis tidak bisa menjangkau kita, bukanlah orang Kristen yang sembarangan. Saudaraku, jangan jadi orang Kristen yang sembarangan. Kalau orang Kristen sembarangan, saya pastikan dia akan tertinggal di bumi. Dia tidak akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena Tuhan saudaraku tahu mana orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Mana orang Kristen pemalas. Amin. Mana orang Kristen yang suka hidup dalam dosa. Mana orang Kristen yang tidak mau berubah. Mana orang Kristen yang tidak mau bertobat. Mana orang Kristen yang cuek. Mana orang Kristen yang benar-benar mengasihi dia. Saudaraku, jangan hidup main-main di akhir zaman ini saudaraku. Kita tidak tahu di tahun 2025 yang akan datang. Dunia ini sudah semakin menunjukkan. Dunia ini orang bilang sudah semakin tua. Dunia bumi ini sudah semakin tua. Saudaraku, di mana-mana kita mendengar saudaraku. Di Jepang, di Cina, manusia saudaraku atau laki-laki lebih tertarik, lebih suka kepada robot. Di Cina, di Jepang ada robot yang diciptakan, yang dibuat khusus untuk menjadi seperti istri, yang bisa berhubungan badan atau bisa berhubungan seks. Dan ini akhir zaman saudaraku. Memang aneh, itu kan robot, mesin ya saudaraku. Tetapi itulah dunia semakin tua. Dunia sudah ada di akhir zaman saudaraku. Kita tidak boleh lagi hidup dengan sesuka hati, hidup dengan kepentingan diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan kepentingan Tuhan, tidak mau berdamai, masih hidup baku-baku marah saudaraku dengan sesama, masih hidup dalam perselisihan, masih hidup saudaraku iri hati. Saudaraku, dengan keadaan yang ada sekarang, usahakan kita mau ada perubahan. Jangan lagi hidup menurut keinginan daging. Kalau kita hidup seperti yang saya katakan tadi, kita sementara hidup dalam keinginan daging. Dan orang-orang yang hidup dalam keinginan daging, saya bisa pastikan lewat kebenaran firman Tuhan, dia akan ditinggalkan di bumi. Tidak akan mengalami pengangkatan, tidak akan mengalami penyingkiran oleh kuasa Roh Kudus. Karena hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena hidupnya saudaraku Tuhan dapati, hidupnya terlalu ringan dengan Tuhan. Kasihnya dengan Tuhan ringan. Firman berkata, alat penampi sudah ada di tangan. Gandum itu akan Tuhan kumpulkan. Tetapi debu dan jerami akan dibuang saudaraku. Jangan sampai iman kita menjadi seperti iman debu dan jerami. Tidak ada bobot saudaraku. Tetapi orang Kristen kalau mau mengalami pengangkatan di masa antikris, harus hidup berbobot dengan Tuhan. Amin. Jangan lagi jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan lagi jadi orang Kristen yang malas-malas. Jangan lagi jadi orang Kristen yang setengah-setengah hati dengan Tuhan. Tetapi dengan nasihat firman Tuhan ini, mari kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada jaminan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Amin. Tetapi kalau saudara mau tertinggal di bumi, di masa penyiksaan antikris, itu ada dalam tangan saudaraku. Pilihan ada dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau kita mau mengalami pengangkatan ke surga, apa artinya saudaraku? Pengangkatan ke padang gurun di tempat yang Tuhan siapkan, pemeliharaan Tuhan selama 3,5 tahun. Mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam kedagingan. Supaya ada jaminan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan sampai di sini. Tetapi saya sangat berdoa kepada saudara semua yang mendengarkan siaran channel YouTube ini. Supaya saudara hidup di akhir zaman ini, persiapkan dirimu. Persiapkan kerohanianmu. Supaya kita layak untuk mengalami penyingkiran oleh Roh Kudus. Di padang gurun, di tempat yang disiapkan oleh Tuhan, di mana ular naga besar, iblis tidak mampu untuk merebut kehidupan kita, untuk menjamah hidup kita, karena ada perlindungan Allah Roh Kudus, perlindungan Tuhan Yesus yang ajaib. Sebab itu saudaraku, terima kasih saudara semua yang sudah mendukung channel kami, baik yang saudara sudah like, Tuhan memberkati. Baik yang sudah subscribe, Tuhan memberkati. Bahkan selalu menonton siaran YouTube kami sampai habis. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Pergumulan saudara Tuhan tolong. Segala beban hidup saudara saya yakin. Kalau saudara selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang Kristen yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan berkati.